warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Suka Bertani Official. Video kali ini kita akan membuat video palem merah lagi, bro. Karena kemarin masih banyak yang komentar katanya saya bohong. Saya bohong katanya palem merahnya nggak gagal, dengan cara-cara saya itu gagal. Ini jadi terpaksa saya keluarkan jurus terakhir saya membuktikan bahwa yang video-video yang saya buat kemarin itu benar 100% adanya. Maka saya membongkar rahasianya sekarang dan saya kasih jurus terakhir. Ini udah gak ada jurus lagi ya, bro. Jadi jangan minta lagi jurus-jurus yang lainnya nanti. Kalau tetap gagal juga berarti tangan-tangan anda ini ada yang salah ya. Kalau bisa mati semua yang di anda tanam itu, yang anda praktekkan. Padahal udah sama dengan yang saya praktekkan. Tapi kenapa yang saya yang berhasil kok ada yang tidak? Nah itu perlu dikoreksi, itu ada yang salah mungkin dengan tangan-tangan teman-teman ya. Belum rezekinya kan gitu sih. Karena saya nanam itu cara kayak gitu ya nyatanya hidup semua, bro. Nggak ada yang mati, pada hidup dan berhasil semua. Kalau masih juga gagal pakai cara ini, berarti udahlah, saya pasrah. Mungkin belum rezeki anda juga, belum dikasih rezeki mungkin seperti itu. Nanti juga saya kasih referensinya kalau bila anda semua yang menanam, teman-teman semua yang menanam palem merah tidak hidup juga, bisa beli sama saya bibitnya. Terserah mau bentuk bibit apa bentuk biji ya. Ada bijinya ada juga. Tapi tonton video sampai selesai biar gak salah lagi dalam penanamannya. Saya nggak mau nanti ada kata-kata yang bohong-bohong lagi, katanya caranya salah, bukan begitu. Tidak bakalan hidup, bang. Saya nggak mau seperti itu, oke? Gimana mau berhasil? Orang menontonnya aja cuma 1 menit. Ya terus terang ya pasti ya ada salah pahaman di situ ya. Ada kesalahpahaman dalam pengaplikasiannya pasti. Kalau nonton usahakan itu sampai full ya durasinya, karena disitulah terletak rahasianya itu yang benar itu tata caranya di situ di video itu. Nonton cuma 1 menit pengen berhasil ya tidak bisa, bro. Semua itu butuh proses ya. Kalau kita melihat berita ya cuman melihat aja pasti kita salah dalam memprediksi kejadian aslinya. Contohnya kita nengok berita di media ya, sosial media, tadi internet, tapi kita tidak menonton dengan jelas dan tidak membaca dengan jelas, pasti ada kesalahpahamannya, bro. Sama seperti menanamin pun gitu juga. Kalau nontonnya cuma sebentar ya pasti ada salah paham dan ada kesalahan dalam yang dipraktekannya seperti itu. Jadi jangan kita cukup melihat saja kabar berita itu, jangan kita cukup melihat saja videonya cuman di depannya saja. Nonton sampai selesai, nonton cerita sampai selesai, dan baru disitu tahu cara yang benar dan berita yang benar. Lagi pula kalau memisahkan anakan seperti itu ya, anakan tumbuhan seperti itu harus dengan benar, bro. Terutama ya satu harus dibekalkan dulu ya, anaknya itu harus dibekali dengan bekalan yang dibutuhkan nanti di tempat yang baru ya. Contohnya anak saya aja lah, anak saya ya. Anak saya ini kalau saya tinggal ya, pokoknya sendirian ya. Terus saya nggak membekali apa-apa, terus terang pasti mati lah ya kan? Sakit dan mati. Seperti itu. Sama dengan tumbuhan, ada cara-caranya, bro. Nggak langsung main cabut aja, bro. Nanti mati yang ada kan. Oke, lanjut videonya sampai selesai ya. Kalau nggak sampai selesai nanti bisa-bisa salah lagi, saya pula nanti yang disalahin kan gitu. Saya nggak mau seperti itu. Oke, lanjut. Kalau belum berhasil juga ya menanam menggunakan media yang saya itu ya, nih menanam palem merah ya, kalau masih belum berhasil juga kata kalian itu yang memisahkan anakan, bisa kalian terapkan menggunakan biji. Nih bijinya nih. Karena saya itu yang video saya itu nggak bohong, mas, bro. Jadi dulu pun ya sempat nanamnya ini ya, yang nanam yang ini dulunya pun gitu, dipisahkan anaknya ya sesuai dengan video saya itu, memisahkannya ya cara-cara gitu. Cuman itu usahakan akarnya ini akarnya udah ada yang menyentuh tanah, teman-teman, seperti ini ya. Nah seperti anakan ini sudah menyentuh tanah nih, seperti ini. Nah, karena kenapa saya bilang menyentuh tanah? Karena harus yang akar-akar seperti ini udah mati. Jadi usahakan akarnya akar yang masih nih di dalam tanah seperti ini, pasti dijamin hidup. Nah kalau untuk akar-akar yang seperti ini, anakan yang seperti ini bisa juga dipisahkan, bisa. Tapi kita harus mencangkoknya terlebih dahulu, diberi tanah seperti ini. Nanti di bawah ini dikasih plastik, diberi tanah, dibungkus. Supaya apa tujuannya? Supaya akar-akar baru itu yang masih muda, yang untuk menyerap nutrisi-nutrisi itu keluar, nanti muncul.
seperti itu, akar-akar muda ya. Karena banyak di komentar saya sudah nyoba ini, banyak kan ngomong gitu, sudah nyoba 20 kali tapi tidak pernah hidup, berkali-kali tidak pernah hidup. Jadi saya menanamnya itu mengambil anakannya itu yang sudah di dalam tanah seperti ini ya, sudah menyentuh tanah akarnya seperti itu nih. Nah kalau yang belum menyentuh tanah seperti ini kan belum menyentuh tanahnya kan. Ini kita cangkok dulu, diberi tanah kalau bisa di sini. Kalau bisa ditimbun, kalau nggak ditimbun dicangkok ya, diberi tanah supaya nanti akar-akar yang baru itu keluar. Nah itu nantilah yang bisa mudah-mudahan hidup nanti di pohon ini. Nah kalau masih belum berhasil juga kayak yang kalian coba, saya punya bibitnya nih, bijinya. Nah bijinya itu terletaknya di sini teman-teman. Ini ya, satu besar. Nah ini bijinya. Tuh. Ini kalau pohon yang sudah besar pasti ada bijinya seperti ini, ada buahnya. Ini pohon ini udah berumur sekitar 7 tahunan lebih, ini 10 tahun nih. Ini di sini terletaknya teman-teman, tuh bijinya ya. Kalau masih belum berhasil juga pakai cara ini. Ini kita ambil. Nih, kalau masih belum berhasil juga pakai itu ya, kalian cari bijinya. Tapi kalau kalian belum mempunyai indukannya, bisa kalian beli bijinya ini ya, di online ada. Cuman saya kalau mau beli lewat saya pun bisa juga, ini bijinya seperti ini. Sini kalau mau beli di tempat saya bisa juga ya bijinya ya. Nih bijinya, ini bijinya ini seperti pinang tapi buahnya kecil sekali nih. Ini bijinya, bijinya sekilas seperti pinang tapi hitam, dia hitam warnanya tuh ya. Nah, kalau masih belum berhasil juga pakai cara saya, tapi saya nyoba bro ya teman-teman nih, menggunakan cara saya yang ini, yang saya ambil anakannya ini berhasil semua, hidup lah seperti itu. Nih sampelnya yang udah hidup ya. Nah ini teman-teman, ini udah hidup nih, ini tumbuh tunas baru dia. Ini pun ini kenapa bisa hidup, yaitu tadi ya, usahakan nyari bibitnya itu yang sudah menyentuh tanah ya. Udah gitu pun motongnya jangan terlalu pendek ya teman-teman. Usahakan nyari bibitnya yang udah menyentuh tanah akarnya itu, karena disitulah akar-akar yang menyerap nutrisi nanti ya bila kita pindahkan. Kenapa kalau teman-teman nyoba misalkan anakannya tidak hidup? Karena akar-akar yang sudah bergelantungan itu tidak menyentuh tanah itu akarnya sudah mati. Nah seperti ini. Ini akar yang ini nih udah nggak kepake lagi teman-teman. Nih, ini akar yang ini udah tidak terpakai lagi, makanya kebanyakan gak kering ya, seperti ini nih, kering tuh, keras dia, karena dia udah terpakai lagi untuk menyerap nutrisi. Yang kepakai itu yang di bawahnya nih teman-teman, nih yang ke tanah ini, karena tumbuhan ini hidupnya ya ini pasti ke tanah lah kan gitu. Mencari tanah. Kalau kalian belum berhasil juga pakai cara ini, dari bijinya. Oke, ini dari bijinya. Ini saya lagi mau proses pengambilan bijinya, tapi kalau kalian nyoba pakai ini enggak itu ya berhasil ya, bijinya bisa dan tumbuhnya akan lebih bagus lagi mungkin dari biji, karena tumbuhnya satu biji nanti keluarnya ya, satu pohon seperti itu. Ini bijinya nih tuh, hitam-hitam. Dan yang video-video saya yang sudah saya buat sebelumnya itu, yang saya ngambil dari anakannya itu semuanya real, benar adanya ya. Nah pohon ini pun juga seperti itu ya, pohon ini juga seperti itu. Tadinya menanamnya juga menggunakan metode pemisahan anak ya, tapi ya itu tadi saya bilang, nah, ini yang sudah menancap ke tanah ya, yang sudah menancap ke tanah seperti itu teman-teman. Jadi biar tidak ada salah paham lagi ya, ininya sudah menancap ke tanah, nah dijamin hidup. Nah kalau yang belum menancap ke tanah, kenapa kebanyakan orang mencangkok? Karena dia yang dibutuhkan itu akar-akar barunya, yang dibutuhkan itu akar-akar barunya si pohon ini ya. Bila mana nanti dipindahkan, si akar itu langsung hidup seperti itu teman-teman tujuannya. Nah kalau emang belum punya indukannya, bisa beli bibitnya pas lewat saya ya, bisa juga nih. Ini bibitnya ada dan bibit anakannya juga ada, nanti saya tunjukkan ya. Bibit biji pun ada ya, insya Allah mudah-mudahan hidup teman-teman. Saya tidak hoax ya, masa muka-muka saya muka-muka hoax sih. Oke,
Nih bijinya ya, tuh. Nih bijinya. Kalau emang kalian nyoba pakai cara saya itu katanya bohong-bohong, saya nggak bohong bro. Emangnya saya itu koruptor ya, tukang bohong. Tidak korupsi, tidak korupsi. Saya tidak bohong, dan cara-cara yang saya memindahkan anakan itu. Ini tumbuhan ini bro, walaupun dipisahkan dari indukannya, anakannya ini nggak nyariin mamanya bro. Kecuali anaknya saya mungkin itu ya, kalau dipisahkan sama mamanya mungkin dia nyariin. Jadi dari biji ini bisa juga mas bro. Kalau anak saya iya dipisahkan dari emaknya itu nggak bisa hidup. Tapi kalau pinang merah dipisahkan anaknya, dipisahkan dari mamanya, hidup teman-teman. Asalkan ya itu tadi penanamannya benar ya, cara pemisahannya itu benar. Dipisahkan tapi nggak bawa bekal ya itu ya mati bro, ya kan. Makanya itu kan kenapa saya bilang gitu. Usahakan nyarinya itu yang udah dinancap di tanah seperti ini ya, udah di tanah seperti ini tumbuhnya. Karena apa? Supaya ini membawa bekal bisa ya. Itu membawa bekal. Nah, jadi dia nanti kalau merantau di tempat yang baru itu dia sudah punya bekal seperti itu, Mas Bro, ya. Nah, kalau ini kan ini belum ada bekalnya yang dibawa sama dia nih. Nah, ini kalau mau kita bawa ini harus kita kasih tanah dulu seperti itu, kita bungkus tanah seperti ini. Baru nanti kita bawa kalau sudah tumbuh akar-akar barunya itu yang putih-putih itu ya. Baru kita cabut, kita pisahkan ini, kita kampak apa kita dodos bisa juga. Seperti itu. Nah, nanti baru dia bisa hidup. Karena apa? Karena dia sudah membawa bekal teman-teman. Kecuali anak manusia ya, anak saya mungkin ya, kalau kita dipisahkan, nah dia tidak bisa hidup ya. Dipisahkan dari saya dan juga istri saya, mungkin dia tidak bisa hidup sendiri di luar karena masih kecil ya. Udah masih kecil kondisinya. Nah, udah gitu nggak membawa bekal apa-apa ya kan, pasti mati lah. Bila saya ada salah kata dalam pembuatan video, pas cara-cara saya mungkin kurang ada yang cocok, karena saya bukannya hoax bro, karena yang saya coba ini berhasil semua dan benar adanya ya, memang real seperti itu caranya. Asalkan kita caranya itu cara yang benar. Kalau tidak cara yang benar mungkin ya gagal yang ada ya kan. Ini bijinya ya, ingat ya bro ya, yang sudah menancap di tanah nih seperti ini. Nah, kalau yang belum menancap di tanah seperti ini ya, bergelantungan seperti ini akarnya, ini wajib diberi tanah dulu. Itu yang dinamakan cangkok bro, seperti itu. Itu yang dinamakan cangkok palem merah itu seperti itu. Nah, ditancap di ini kan, dikasih tanah. Nah, nanti akan tumbuh akar-akar baru, itulah baru bisa dicabut teman-teman. Tapi kalau mau ngambil anakannya lagi, kalau udah ada yang menancap di tanah seperti ini lebih bagus lagi. Nah, karena dia sudah mempunyai bekal ya, bekal dari tanah yang dia tumbuhin gitu. Mana adalah bro, anak dipisahkan orang tuanya, tidak membawa apa-apa, masih bayi ya, bisa hidup, bertahan hidup sendiri, nggak mungkin lah ya kan. Kecuali dibekalin duit situ, kemungkinan nanti ya dia bisa membeli segalanya lah, minta tolong sama orang ya. Bawa bekal gitu loh maksudnya. Ini bukan bawa bekal apa-apa, dipisahkan langsung dari indukannya ya mati lah mas bro ya kan. Oke, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe videonya. Bila ada seputar pertanyaan seputar palem merah, bisa di sharing di komentar ya, di kolom komentar. Tapi ya saya mohon ya yang sopan ya kata-katanya dan bertanyanya. Dan bila mana ada yang minat maksudnya minat tumbuhannya ataupun bibitnya, bijinya, bisa hubungi saya. Bijinya pun tidak terlalu banyak mas bro, saya menyetok ya, karena dia tumbuhnya itu muncul bijinya ini dia berapa tahun sekali itu, saya pun kurang paham karena tidak tiap bulan dia keluar bunga ya, setahun sekali dia keluar bunganya. Nah, kalau mau pesan itu harus konfirmasi dulu, adakah bibitnya yang saya miliki, adakah bijinya yang saya miliki, baru kalau ada akan saya kirim seperti itu. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suka bertani, otak atik masuk bro.